Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat berupa kesehatan kepada kita semua sehingga saya dapat mengerjakan video presentasi ini. Tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Perkenalkan, nama saya Dwi Aski Izania Putri dari Prodi PAI kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Islam semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 201100658. Perkenankan, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang dimana dosen pengampunya ialah beliau Bapak dosen Ahmad Salim SPD MPD dengan judul Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Kolonial Jepang. Langsung saja, di sini saya akan mulai mempresentasikan. A. Perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonialisme Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia. Pada babak pertamanya, pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, Jepang secara resmi menguasai Indonesia setelah Panglima tertinggi Belanda menyerah. Pada masa Jepang ini, pendidikan yang sebelumnya telah berjalan saat penjajahan Belanda telah diberhentikan. Semua sekolah yang ada ditutup dan kembali dibuka. Setelah diberlakukannya sistem baru yang berbeda dari sistem pendidikan Belanda, sistem baru pendidikan di zaman penjajahan Jepang ini dibuat untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Selanjutnya, 1. Pada masa awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasahnya. Dengan diilhami oleh Majelis Ulama Tinggi, pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama. Dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Selanjutnya, perguruan tinggi Islam pemerintahan Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Muzakkar, dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan, namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang. Apabila mereka mengganggu akidah umat, hal ini dapat kita saksikan bagaimana perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan untuk melakukan seikere atau menghormati kaisar Jepang yang dianggap keturunan dewa matahari. B. Sistem pendidikan pengajaran guru pada masa kolonialisme Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, guru-guru mengalami kesulitan karena sistem pembelajaran yang berubah drastis. Pada masa era pendudukan Jepang, guru-guru banyak yang tidak mampu menyampaikan materi. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan bahasa yang digunakan. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa lain selain bahasa Jepang dan Indonesia. C. Lingkungan belajar. Berbeda dengan Jepang, pemerintah kolonial Belanda yang menjajah Indonesia sebelum Jepang menerapkan politik divide et impera
yang menciptakan situasi konflik antar golongan dan memusuhi ulama. Pendidikan di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 jauh lebih buruk dari sebelumnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan Jepang. Akibatnya, para pengajar harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak bahkan turut dikerahkan membantu memenuhi kebutuhan perang. Dikutip dari masa pendudukan Jepang di Indonesia pada 2019, jumlah sekolah dasar turun. Pada tahun ajaran 1940 atau 1941, ketika Indonesia masih dijajah Belanda, jumlah sekolah dasar berjumlah sekitar 17.848. Namun di akhir pendudukan Jepang pada tahun 1944 atau 1945, jumlah sekolah dasar menjadi 15.069. Jumlah guru yang tadinya 45.415 juga berkurang menjadi 36.287. Banyak yang putus sekolah dan buta huruf karenanya. Kesimpulan, pendidikan Islam di masa penjajahan Jepang dijadikan sebagai alat untuk menguatkan kedudukan pemerintahan Jepang di Nusantara guna menghadapi ancaman sekutu. Kenyataan yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah, awalnya kedatangan Jepang ke Nusantara disambut dengan terbuka oleh rakyat Indonesia. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa semangat kemerdekaan dan pembebasan dari pemerintahan kolonial Belanda. Kedatangan Jepang dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam penantang anti Belanda. Namun belakangan hal tersebut hanya sebagai semboyan Jepang guna memperoleh simpati masyarakat Indonesia, khususnya golongan Islam, bila kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda adalah misi kristenisasi. Maka pada pendudukan Jepang terjadi peralihan drastis karena titik tumpu Jepang bukan pada agama Kristen. Misi khas dari kebijakan pendidikannya tidak lain adalah meniponkan bangsa dan umat Islam di Indonesia. Terima kasih. PAI Al-Ma'atah Jaya, PAI Al-Ma'atah Jaya, PAI Al-Ma'atah Jaya, Jaya, Jaya. Demikian presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.